Halo semuanya yang di Instagram, welcome back lagi. Dan lagi nunggu Facebook juga udah connected. Halo Facebook, welcome back lagi semuanya. Selamat datang, welcome. Lagi pada ngapain nih? Hopefully semuanya lagi pada santai-santai, seru-seruan lagi. Halo, adakah Runturambi Rivenheart? Wih, namanya keren banget. Halo Kak Ina, welcome. Kak Asep Hidayat, welcome. Pak Dokter, wih mantap. Halo Kak Suna. Halo Kak Markin Kitchen. Nah ini udah sering datang ya Kak Markin Kitchen ya. Nggak tahu nama aslinya siapa. Welcome semuanya, selamat datang. Kak Uste, ada Kak Use, oke. Kak Lucky, halo Kak Lucky, welcome back juga. Ada Kak Ayu, welcome. Kak Rina, Kak Eli, selamat datang. Katanya Bro Lucky, halo Bro Reo. Oke, mantap. Malam juga Kak Feni, selamat datang Kak Fitri, Kak Ana, dan juga Kak Dea. Dan Kak Bun Renda, welcome semuanya. Katanya Kak Ivani dari Puncak Cisarua. Mantap. Komplit semuanya. Ada Kak Ivan, kok Ivani. Ada Kak Ina juga, Kak Handa, Kak Eli, Kak Meine. Welcome semuanya. Selamat datang Kak Caca, Kak Ludia. Perkan baru hadir. Oke, thank you semuanya yang di Facebook udah pada masuk dan juga yang di Instagram. Selamat datang di live kita yang malam hari ini. Seperti biasa, mungkin nanti saya next harus lanjut kelas lagi jam 9. Jadi nih kita lagi pas ngebreak nih ya. Finally bisa ikut dari awal nih pertama kali. Nah lo, nggak apa-apa kalau nggak bisa ikut awal. Selalu ada live yang kita bisa tonton ya baik di Instagram ataupun di Facebook selama nggak ada error. Kalau kemarin sempat keputus suaranya. Hopefully hari ini lancar ya. Ini udah pakai device yang baru. Hopefully nggak ada keputus kayak kemarin suaranya. Ya semoga emang benar begitu. Alasannya gitu ya tadi pas gitu. Wah, beli handphone baru katanya. Iya nih supaya nggak disconnect suaranya. Padahal cuma alasan gitu ya. Oke, katanya Kak Handa lebih fresh ya, soalnya kameranya lebih bagus jadi kelihatannya lebih cakep kali ya, harusnya begitu. Oke, so anyhow, kembali lagi ke tema kita hari ini. Jadi masih ngebahas tentang ini udah ngebahas ke tema yang lain. Karena ada yang request ya, kok bahas dong tema tentang kegemukan. Ya, jadi kita ngebahas lagi tema tentang kegemukan. Sebenarnya dulu udah pernah kita bahas, cuman ini kita lihat dari sudut pandang yang mungkin juga lain ya. Jadi kegemukan itu salah satunya itu seringkali banyak orang yang mempermasalahkan tentang persoalan dietnya. Apakah salah makannya, pengaturan makannya, segala macam. Tapi sebenarnya kalau misalkan tentang makanan gitu ya, ataupun pola makan kita dan juga cara-cara kita ngatur segala macam asupannya, itu memang salah satu yang berpengaruh juga. Tapi sebenarnya ada hal penting juga yang mempengaruhi, yaitu tentang cinta kepada diri sendiri. Nah ini saya banyak belajar dari Louis Hay punya ya, dari bukunya dia. Dia mengatakan bahwa banyak klien-klien yang datang ke dia terus juga punya masalah soal kegemukan ya. Larinya itu semua nggak jauh-jauh dari mereka karena nggak bisa menerima dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan Anda menerima diri Anda sendiri sepenuhnya, ya dalam segala kondisi termasuk lagi gemuk juga ya. Jadi ketika Anda mencintai dan mengasihi diri Anda sendiri, disitulah sebenarnya tubuh Anda jadi nggak, kalau misalkan dia ngasih ilustrasinya gini, orang menambah lemak dalam tubuh fisiknya atau gemukkan badannya jadi gede gitu ya, itu karena apa? Untuk menutupi dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan dia orangnya kayak insecure, merasa takut dilihat orang lain, merasa malu, dia kayak pengen bersembunyi ya, bisa jadi ada dua ya. Yang satu lagi bersembunyinya karena dia mengecilkan dirinya sendiri, ngumpet gitu ya. Ada lagi satu lagi ya, biasa kalau punggung sering bongkok gitu. Nah itu biasa karena menyembunyikan diri, ilustrasinya jadi kecil. Ya tapi selain itu juga bisa jadi membesarkan diri supaya apa? Lemak itu jadi tameng perlindungan kita. Kalau dia bilang ya, jadi kayak melindungi diri dengan lemaknya. Jadi supaya lemaknya banyak, jadi orang ada kayak ada benteng pertahanannya gitu ya. Jadi nggak langsung ketemu ke tubuh fisiknya, tapi ada lapisan lemaknya dulu. Nah, jadi kayak ilustrasinya adalah benteng pelapis yang melindungi dirinya dari orang lain. Nah, jadi biasa katanya kalau misalkan selama ini dia handle banyak case, ya lari-larinya bukan persoalan cara makannya, segala macamnya yang diberes-beresin. Ya, tapi yang pertama kali dia selesaikan dulu adalah mencintai, mengasihi dirinya sendiri dulu. Ya, bagaimana kalau kita bisa nyaman dan
happy dengan tubuh kita, dengan fisik kita sendiri. Itu dulu nomor satu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak happy, nggak nyaman, ya itu yang bikin jadi kayak kita memerlukan si lapisan-lapisan tambahan ini untuk melindungi diri kita. Saya kalau banyak pikiran suka makan, coach. Ya, itu juga salah satunya karena di Indonesia sendiri kita memang identik mencari ketenangan dan kesenangan melalui makanan. Ya, jadi kalau misalkan makan itu diidentikan dengan kesenangan. Kita udah pernah bahas di live sebelumnya. Karena kalau di live sebelumnya kita ngebahas kalau misalnya Indonesia, contoh ya, kita lahir anak, bukannya di Indonesia aja, di semua kultur ketimuran rata-rata ya. Jadi ketika lahir, ya langsung, gile, lu lahiran anak, ya kita makan-makan, ya kan. Lagi hamil aja makan-makan. Lahiran, pesta, makan-makan. Semua pesta itu makan-makan. Kayaknya kalau ngejamu orang tuh pasti makan-makan. Ada yang datang, saudara jauh, makan-makan, ya kan, suguhin makanan. Jadi kita mengidentifikasikan senang kita dengan makanan, ya. Seperti kalau misalnya contoh, anak masuk SD, makan-makan. Lulus SD, SMP, masuk kelulusan, kita rayakan makan-makan. Dapat pencapaian di bisnis kita, makan-makan. Ulang tahun, makan-makan. Selamatan, makan-makan. Apa sih hal baik yang kita nggak identikan dengan makanan gitu? Udah jarang banget sekarang. Ya kayaknya apa-apa itu mesti kita embed dengan makan-makan. Ya sehingga makan itu, ya ini katanya Kak Runtu Rambi, makan itu implementasi dari hospitality. Betul sekali. Jadi ramah tamah kita dengan makan-makan. Kesenangan kita dengan makan-makan. Jadi kayak makan itu akhirnya banyak yang akhirnya jadi kenanya di psikologis. Laparnya itu lapar psikologis. Ya, secara pikiran lapar gitu ya. Dan tubuh fisiknya nagih, minta. Aduh, aku pengen cari makanan. Kalau nggak dimakan takut dikatain pelit. Nah, itu juga ada. Jadi harus dihabisin. Terus makan kalau nggak dihabisin, misalnya ya, tersedia hidangannya di restoran. Wah, kalau nggak dihabisin itu pamali, itu dosa. Ya, ketika dosa, mau nggak mau harus dihabisin semuanya. Ya, karena kalau dibuang dosa. Sehingga akhirnya ya udah harus dihabisin. Padahal sekarang orang yang mesenin nggak kira-kira misalnya. Ya, saya pernah ditraktir sama orang gitu ya. Dipesenin banyaknya luar biasa. Terus ada program misalnya. Wah, nggak dihabisin dosa. Apa yang terjadi? Ya udah kita makanin semua. Ya, jadi kayak harus semua yang sisa-sisanya tuh dihabisin semuanya ya. Terus ada lagi nih, kalau lapar nggak bisa tidur. Wah, banyak ya. Iya, padahal kalau misalkan kita makan dulu kenyang terus baru tidur, waduh, nanti nggak keolah makanannya gitu ya. Atau tubuhnya tetap bekerja buat ngolah makanannya. Jadi kayak mau istirahatnya ini. Petaninya nangis kalau nggak dimakan nasinya. Yes. Ini kayaknya udah harus dibikin kelas khusus ya tentang berat badan. Karena kalau ini banyak tema bahasannya sebenarnya yang bisa diberesin dari hulu sampai hilir gitu ya. Salah satunya adalah tentang menerima diri sendiri, tapi tema bawaan lainnya banyak sekali gitu ya. Karena kalau nggak dihabisin nanti nasinya nangis, iya, petaninya nangis, nasinya nangis. Banyak yang kita percaya dan kita yakini, keyakinan tentang makanan. Setiap kita punya keyakinan yang berbeda. Ya padahal nggak ada urusannya ya. Petaninya ya udah dapat duit gitu kan, dia nggak usah nangis. Yang penting Anda bayar. Kalau Anda nggak bayar, baru nangis. Kalau Anda masuk ke restoran, Anda nggak bayar, ya si penjualnya nangis, ya kan? Ya iya, customer masa makan tapi nggak mau bayar, ya kecuali mau cuci piring gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Nah, intinya adalah kita banyak meyakini banyak hal ya, kayak gitu. Misalkan kayak dosa lah, apa segala macam kayak gitu. Ini ada lagi, niatnya nggak makan tapi promo GrabFood manggil-manggil. Ya, jadi kayak akhirnya makan itu jadi sesuatu yang penting. Terus apalagi banyak yang bilang kalau nggak makan sakit. Ya, atau makan nggak teratur sakit. Jadi makan itu harus sehari 3 kali. Kalau nggak sehari 3 kali pasti akan sakit. Nah, udah dipasti-pastiin ya. Jadi sehingga takut sakit. Supaya nggak sakit gimana? Ya harus makan, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya jadi banyak yang bergerak dari sebuah keharusan untuk makan. Ya, dan akhirnya makan secara berlebihan juga banyak. Ya kan, kalau lagi sedih mau happy ya, karena makan udah teridentik dengan happy, kesenangan, kegembiraan. Ya, ketika misalnya mau makan ya mau cari happy, cari makanan, ya kan. Lagi sedih, cari makanan. Lagi marah, ya cari makanan. Pokoknya setiap kali ada apa aja cari makanan, ya kan. Jadi akhirnya ya udah, selalu kalau pengen seneng
cari makanan. Nah itu seperti itu. Nah jadi kalau misalkan banyak banget yang ikut session akhirnya diberes-beresin, ya kan dia happy, ya dia nggak butuh lagi cari makanan terlalu banyak misalnya. Ya jadi nggak ada sedih, dia nggak perlu cari makan buat happy, misalnya kayak gitu ya. Atau nggak ada kecewa, dia nggak perlu makan untuk menenangkan diri. Jadi ketika makan kita identikan dengan kesenangan, kegembiraan, keceriaan, happy. Nah itu yang bikin kita jadi terus-terusan seperti itu. Pernah ikut diet telur, alhasil aku drop oleng, parah, kurus, nggak masuk RS, iya. Nah itu juga tuh ya, sampai makannya di dietinnya parah gitu. Sebenarnya mungkin jangan diet ekstrim ya, tapi mengurangi aja porsi makanannya gitu ya, nggak usah terlalu banyak misalnya ya, sama dipilih mana makanan yang memang nge-serve diri Anda gitu ya. Kan ada diet golongan darah lah apa segala macam, mungkin itu juga bisa dipakai gitu ya. Dan sebenarnya keyakinan-keyakinan kita inilah yang perlu diberangus dulu. Kalau kita meyakini kalau nggak makan akan sakit, maka ya begitu. Jadi begitu dia nggak makan, kick in di sini, jebret langsung. Oh kalau nggak makan artinya saya harus sakit. Maka begitu dia nggak makan, langsung sakitnya muncul, jegret gitu ya. Sama kayak waktu kemarin kalau teman-teman ikut ke kelas grieving yang saya adakan gratis waktu itu ya, itu ada Ci Kwek-Lina cerita ya dari Taiwan ya, kebetulan waktu pas beliau bisa datang juga, beliau sharing gitu ya. Ketika dia sangat takut ngelihat orang meninggal ataupun kematian, sehingga waktu ngelihat orang yang meninggal gitu ya, baik cuman dari dengar berita ataupun lihat di foto gitu, bisa langsung tekanan darahnya tuh berantakan gitu, langsung kacau gitu ya, tensinya langsung turun rendah ya. Nah ketika itu terjadi teman-teman langsung pingsan gitu ya, sering pingsan ataupun langsung habis itu teler gitu ya, bisa 3 hari, 2-3 hari. Nah jadi begitu kalau kita ngelihat dari sini bahwa betapa kuatnya pikiran kita, karena kalau menurut dari Dr. L. Michael Hall ya, yang dia yang create neurosemantics ya, beliau mengatakan bahwa a belief is a command to the nervous system. Ya, keyakinan kita adalah perintah kepada tubuh fisik kita, ya, kepada sistem tubuh fisik kita. Nah, jadi simply kalau misalkan kita meyakini hal tersebut, ya akhirnya itu yang kena ke fisik kita. Misalnya kayak banyak anak kecil kalau mau lagi ujian takut, cemas, langsung perutnya yang sakit, tangannya langsung keringetan ya. Jadi itulah yang akhirnya jadi kena problem-problem di tubuh fisiknya seseorang ya, karena ya memang ya itu lagi, belief is a command to the nervous system. Patokannya di situ dulu deh ya. Apa yang kita yakini itu adalah perintah kepada tubuh fisik kita. Kalau misalnya kita yakininnya yang oke, aman-aman aja, ya itu akan aman-aman aja. Nah, tapi bagaimana caranya melepaskan keyakinan itu? Nah, itu yang penting ya, karena Pak, aku makannya dikit tapi sakit perut, gimana tuh Pak? Nah, itu nggak tahu deh, mesti dicek ke dokter kali ya. Jadi, jangan diyakinkan bahwa segala sesuatunya itu kayak, oh semuanya gara-gara pikiran. Ya, itu rata kiri, rata kanan namanya. Saya pernah bahas juga di tema Anda, kalau misalkan ngecek di live-live sebelumnya tentang rata kiri, rata kanan. Wah, berarti semua yang benar adalah soal kedokteran. Woi, akhirnya jadi kayak semuanya dokter. Woi, atau misalkan yang benar adalah pikiran. Wah, jadi nggak mau lihat lagi kedokteran. Ya, giliran dokter nggak mau lihat pikiran. Nah, ini konslet. Ya, ibaratnya jangan rata kiri, rata kanan. Kita perlu untuk bisa ngelihat apakah persoalannya karena dari pikiran atau karena dari mungkin tubuh fisik ya, yang bisa dihandle sama dokter. Ya, lihat dari semua sudut ya. Bisa jadi emang konslet dan butuh datang ke dokter tubuhnya gitu loh. Kalau misalkan kita kayak salah istilahnya makan atau apa ya, nih salah satu sahabat saya baru aja keracunan. Saya bilang ya langsung cari penanggulangan dong ya kan, keracunan makanan. Jangan di rumah aja nggak ngapa-ngapain lalu berdoa, oke semoga keracunannya hilang. Ya jangan juga gitu kan. Ibaratnya kalau emang harus ditanganin ya coba ditanganin. Ya ibaratnya kalau misalkan ada yang sakit patah tulang, ya kita jangan cuma berdoa di rumah doang. Oh Tuhan, tulangnya sembuh, jadikan menyatu lagi ya. Terus tiba-tiba berharap tulangnya akan jadi satu gitu ya. Ya nggak juga begitu. Mungkin kita ya memang perlu datang ke dokter untuk dibedah dulu, dibenerin tulangnya, disambung lagi ya. Sama seperti juga luka emosi. Ya kalau misalkan kita punya luka emosi, ya kita perlu untuk ya bukan cuma sekedar berdoa aja, tapi juga ikhtiarnya harus ada gitu loh. Langkahnya gimana buat kita beresin gitu. Kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak mau tahu, ya jangan heran kalau kok
seolah-olah doanya nggak kejawab. Bukannya doanya nggak kejawab, udah ikhtiar belum gitu ya, cari tahu cara langkah-langkahnya gimana gitu ya buat ngeberesinnya. Oke ya, jadi jangan rata kiri rata kanan, jangan ngelihat dari satu sudut aja. Ya bisa jadi kalau sampai sakit terus gara-gara makan sedikit aja sakit, ya mungkin mesti dicek dulu ke dokter gitu ya. Bisa jadi ada problem-problem yang ya mungkin yang perlu dilihat lagi lebih lanjut gitu, dicek dulu ya, seperti itu. Nah, tapi bisa juga jadi karena pikiran juga, nggak tahu juga kan, balik lagi. Jadi coba dilihat dari both sides aja gitu. Bisa jadi mungkin kalau misalkan diberesin itu bisa ngeringankan juga, jadi lebih happy, lebih asik, lebih seru kan hidupnya. Bisa jadi seperti itu. Belum tentu juga sih, tapi kan kita nggak tahu. Daripada kita cuman ngelihat dari satu sisi, mending coba aja semuanya, kan nggak ada salahnya kayak gitu ya. Apa benar ketika kita stres berat kita makin banyak makan? Mitos atau sugesti? Di setiap orang akan beda-beda. Ada yang kalau misalkan dia stres berat, dia akan banyak makan. Ada yang kalau stres berat, dia akan menyendiri. Ada yang kalau stres berat, dia cari pelarian main game. Ada yang stres berat, dia akan mungkin, kalau teman saya jadi ngambilin barangnya orang lain. Ada yang dia stres berat, mungkin dia kaburnya ke minum-minum. Ya. Ada yang ngerokok. Ya, setiap orang beda-beda cara dia menanggulangi stresnya. Ada gak yang buat ke makanan larinya? Ada. Jadi setiap orang itu beda-beda tergantung pengalamannya masing-masing. Jadi nggak ada orang yang sama ya. Bukan ibaratnya semua orang pasti akan larinya ke makanan. Nggak juga. Kalau Anda larinya ke makanan ya kebetulan itu karena sesuai dengan tema Anda. Ya jadi setiap orang punya tema-temanya beda-beda. Ada yang nanyain ada kelas healingnya nggak ya buat ngilangin panic attack. Kalau panic attack bisa belajar sendiri ngelepasin emosinya di bulan November ya. Kita ada kelasnya. Jadi silakan kalau mau mampir. Pak, aku kalau makannya sedikit-sedikit sakit perut, ini yang tadi ya. Jadi rekomendasi saya itu. Ada Kak Sekri bilang kalau panggilnya coach, aku pikirnya beliau dokter psikologi. Saya bukan psikolog ya, please tolong jangan sampai salah. Ya walaupun saya kuliah di kampus psikologi, tapi saya belum jadi psikolog ya. Jadi saya bukan dokter, jadi jangan panggil saya dokter, jangan panggil saya psikolog. Itu adalah profesi yang respektif, yang harus selesai dulu semua ujiannya, baru sampai di sana. Ya, kalau saya pribadi, saya adalah seorang coach yang license coach-nya saya dapatnya dari Meta Coach Foundation Indonesia. Ya, terus juga saya adalah seorang master dari Neurosemantics, Neuro-Linguistic Programming, ya, yang juga adalah seorang dulunya CF di Access Consciousness. Kebetulan kemarin udah ke revoke karena saya nggak perpanjang lagi. Terus saya juga adalah seorang hipnoterapis ya dari IBH. Ya, jadi gado-gado lah, saya apa aja yang ada ya saya belajarin. Pokoknya yang mana yang bagus, cobain gitu. Bukan cuma sekedar nyobain, cobain belajar, dalemin sampai ya memang oke lah, lumayan dibilang bego-bego amat enggak, jago-jago banget juga, ya lumayan gitu ya. Jadi ya cukup oke gitu ya. Intinya saya orangnya senang belajar, jadi saya belajarin apa aja yang ada. Kalau misalkan saya bisa ningkatin kapasitas diri saya, kenapa enggak gitu ya. Jadi saya banyak belajar. Tapi kalau dibilang dokter, saya bukan dokter ya, jadi jangan sampai salah sebut ya. Saya coach ya gitu ya. Thank you. Terus ada yang nanya, maaf coach, aku diselingkuhin dari 2 tahun lalu, suamiku mau rujuk tapi aku jijik, gimana dengan anakku yang masih kecil-kecil? Ini perlu diberesin beban emosinya, saya banyak handle yang kayak gini ya, jadi bebannya biasanya nyangkut dan itu perlu dilepaskan ya biar jadi ringan. Tapi ini saya nggak akan bahas itu terlalu banyak di sana ya, karena hari ini saya lebih ke arah ke tema yang mau kita bahas. Oke ya. Cara ngelepasinnya gimana kok? Itu yang susah mau dibantu, silakan nonton tema yang sesuai karena di sini ada banyak tema yang ada. Anda pilih aja tema yang cocok buat Anda coba nonton aja dulu ya. Kalau di OA punya kelas itu akan beda temanya, kita akan bahas dengan cara yang lain lagi ya. Terstruktur gimana cara melepaskan beban emosinya. Pernah disakitin bla 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 bla, itu biasanya nanti lanjut lagi di kelas aja ya, karena temanya ini udah atau Anda cari di live, ada banyak kok gratisan saya pernah bahas tentang disakitin sama orang ya, silahkan cari. Saya sudah berdoa minta pengampunan Tuhan, lega, tapi begitu ada hal itu atau bengong sakit lagi. Iya benar, karena belum kelepas ya, jadi seperti itu. Kadang pengen dihipnotis aja biar lupa. Aduh serem ya kalau sampai lupa ingatan, jangan. Oke, kalau aku stres tidur terus, nggak makan, aku pengennya tidur terus. Nah ya seperti itu ya. Coach udah kayak kepala Hong di drakor Hometown Caca, punya banyak lisensi. Oh ada ya kayak gitu, aku nggak tahu tuh. Oke, saya sudah 1 bulan asam lambung. Nah, cari tema yang sesuai, bisa akan melepaskan beban emosinya. Bikin roti gosong, sepertinya disuruh nggak makan pas tema malam ini tentang kegemukan. Oke, jadi kembali coba dicek dong.
dirasain sekarang, apa sih yang bikin kalau misalkan kita balik lagi ke mencintai diri sendiri dulu. Kalau Anda mau cari yang soal makan yang sebelumnya tuh kayaknya di sana kita udah banyak bahas, tapi yang di sini yang mencintai diri sendiri. Jadi kita coba cek. Kalau misalkan tadi dia kan bilang si Louis Hay, kalau misalkan kita nggak mencintai diri kita sendiri, ya seringkali kita jadi bikin barriernya, kita bikin temboknya dengan cara nambahin volume lemak di dalam tubuh fisik kita. Jadi coba kita periksa sekarang, dicek ya. Tubuh fisik. Apakah Anda bisa mencintai tubuh Anda apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Dan bagaimana kalau Anda memandang orang-orang yang cantik banget, yang langsing banget, yang keren banget tubuh fisiknya? Ketika Anda ngelihat mereka, apa yang Anda jadikan standar kecantikan? Ya, coba Anda cek. Ya. Misalkan standar kegantengan, standar kecantikan, ya Anda tahu nih tipe-tipe apa yang cantik, tipe-tipe apa yang ganteng. Setiap orang pasti beda-beda. Anda sama saya lain, sama orang teman-teman yang sekeliling nih lain. Jadi coba dicek ya sekarang. Kalau misalkan Anda lagi ngerasain seperti ini, ya dan Anda cek apa sih standar kecantikan Anda, sehingga kalau misalkan Anda nggak memenuhi itu, rasanya Anda tidak cantik atau Anda tidak ganteng. Misalnya kalau saya nggak suka yang matanya terlalu sipit, misalnya, sedangkan saya matanya sipit, ya. Jadi kalau misalkan saya nggak suka matanya terlalu sipit, akhirnya saya jadi merasa diri saya tuh nggak lengkap karena mata saya nggak bisa jadi badannya gede gitu ya. Insecure coach kalau lihat yang badannya ideal. Nah, apa standar badan ideal Anda dan juga rasa-rasa yang tersimpan di dalamnya terkait dengan hal ini? Coba dicek ya. Ketika Anda melihat itu referensi ideal Anda, referensi bagusnya Anda, referensi kerennya Anda, ya. Dan perhatikan semua rasa, semua keharusan yang ada di dalamnya sehingga Anda menganggap itu yang ideal, artinya Anda tidak. Perhatikan semua hal yang ada terikat dengan hal itu, semua yang tercipta karenanya dan apapun yang menciptakan rasa ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan. Terima semua rasa itu, apapun yang menciptakannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas, tahan, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Oke. Coba dicek, tarik nafas lagi. Semua yang dibilang langsing bagus, cantik bagus, jarinya lentik bagus, alis matanya bagus, ini bagus, semuanya diterima, diikhlaskan, dilepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Hembuskan perlahan. Saya langsung minder coach kalau lihat cewek pakai celana size 28, baju size S. Oke, perhatikan semua yang bikin Anda minder, apa yang menciptakan rasa minder ini, ya. Kapanpun Anda melihat standar kecantikan, standar kegantengan, standar kehebatan, dan semua hal-hal terkait dengan hal itu yang ada, dan apa yang menciptakan insecurity di dalam diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima semua rasa yang menciptakannya, apapun itu, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Hembuskan perlahan. Oke, coba cek lagi semua rasa yang tersisa yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk mencintai diri Anda sendiri, dan semua yang tidak mengizinkannya, semua hal pemikiran dan semua rasa yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, coba dicek apa yang dirasain sekarang. Ya, hopefully lebih oke. Ya, jadi cintai diri Anda sendiri. Jangan sampai merasa sedih ataupun merasa insecure karena merasa orang-orang di sekeliling lebih bagus, lebih hebat, lebih cantik, lebih keren, lebih happy. Ya itu mereka gitu ya, bukannya kita kan. Kita cantik apa adanya di diri kita sendiri, ya kan. Tapi bukan berarti kita juga nggak jaga kesehatan kita, ya. Kadang-kadang hajar terus, oke. Dan apa yang di dalam diri Anda yang mengharuskan Anda untuk mengkonsumsi makanan secara berlebihan? Kapan tepatnya Anda mengikat-kaitkan antara emosi Anda dengan makanan?
Oke. Kalau makan itu kenapa sih? Seneng kah? Merasa aman kah? Merasa happy kah? Apa? Coba dicek. Perhatikan semuanya. Kapanpun Anda memiliki penilaian apapun terkait dengan makanan, sehingga makanan adalah A, B, C, D, E, F, G. Semua penilaian ini, sadari. Apapun rasa ini yang menciptakannya, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang ada tersisa, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Hembuskan. Coba dicek lagi apa yang dirasakan. Kata Kak Marta Putri sudah plong. Oke, katanya Kak Melvi nguap nih, terus keluar air mata dan sendawa. Oke. Kata Kak Indri, apa bisa dengan tarik nafas saja tanpa bertemu bisa kita sembuh dari anxiety kita? Cobain aja Kak, kan gratisan banyak videonya. Kalau misalkan Anda ngerasa nggak manfaat, ya tinggal coba cara yang lain aja. Jadi selalu kalau saya mengajak untuk Anda coba dulu, ya kan? Saya nggak bilang bisa atau enggak gitu, mendingan cobain aja dulu gitu kan, nggak ada salahnya. Anda mencoba cara-cara yang lain, kenapa nggak coba cara yang ini? Siapa tahu bisa ringan. Lihatin ke teman-teman aja nih, katanya Kak Astini plong, katanya Kak Rika rasanya plong. Oke, pas banget nih. Besok mulai diet, emosinya dilepaskan dulu. Oke sih, mantap. Katanya Kak Cie, lihat coachnya aja udah nggak percaya diri, putih banget. Aduh ya ampun. Oke, dan semua yang muncul ke trigger akibat ngelihat saya, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Katanya Kak Mokma, Coach adakan pertemuan dong bareng kita-kita dan sesi tanya jawab lah. Kan setiap Jumat ada kita sesi tanya jawab Zoom gratisan. Jadi boleh ikut ya, nonton semua barengan ya, sama-sama melepaskan beban emosi juga. Apa dengan tarik nafas bisa sembuh anxiety tadi udah dijawab ya. Terus gratisan dan berbayar ada. Yes, jadi mau gratisan ada, mau berbayar ada. Gratisan ada di IGTV banyak banget ya, ada 250 video lebih. Oke semuanya, terima kasih karena saya sudah harus kelas lagi jam 9. Sampai ketemu semuanya. See you again. All the best and greatest for you all. Sampai ketemu lagi besok. See you. Bye-bye. Love you. Bye-bye.